Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Faizah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 LPTK UIN Walisongo akan menyampaikan video pembelajaran yang kedua RPL 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Mari agar tetap bersemangat kita lakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah sarapan? Sudah sholat subuh? Sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Anak-anakku kelas 4 sudah melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan pembelajaran akan mengabsen anak-anakku terlebih dahulu. Untuk pagi hari ini yang tidak masuk berangkat semua ya? Alhamdulillah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Kita mendapatkan bertambahnya ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Doa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Mas Alban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Agar kita lebih bersemangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Tepuk Profil Pancasila. 1, 2, 3. Minggu kemarin kita sudah bertemu dalam pembelajaran kita kemarin membahas beberapa anak-anakku. Berapa? Bab yang ke? Ya, bab yang berapa? 3. Ya, masih ingat kita membahas tentang apa? Keragaman sebagai. Masih ingat keragaman itu apa? Berbeda-beda, bermacam-macam. Mas Rangga beraneka ragam. Ya, kita hidup di negara Indonesia ini dengan bermacam-macam, beraneka ragam. Beraneka ragam, bermacam-macam apa saja? Suku, ras, dan juga agama. Selain macam-macam agama, suku, dan ras, di kelas kita ini coba perbedaan apa yang bisa kalian lihat? Jenis kelamin. Ada yang perempuan, ada yang laki. Jenis kelamin ada apa lagi perbedaan yang bisa kalian lihat? Warna kulit, ada yang warna kulitnya hitam, ada yang kuning langsat, ada yang sawo. Kalau kita ini mayoritas biasanya kulitnya apa? Iya. Terus ada yang rambutnya berbeda-beda. Ada yang keriting, mungkin ada yang keriting tapi karena memakai kerudung. Nah, aku tahu Mbak Marisa rambutnya keriting, ya. Terus Mbak Eka rambutnya ngombak, Mas Alban rambutnya lurus, Mas Rafael rambutnya gimana itu? Ngombak ya, bukan keriting, ngombak. Itu rambut juga berbeda-beda. Terus di dalam Islam Allah juga menciptakan adanya siang dan malam. Ada makhluk yang bisa kita lihat siapa? Misalnya manusia, lagi dan juga dan Allah juga menciptakan makhluk yang tidak nampak tetapi mereka ada. Siapa? Iblis. Dan baik hati siapa? Malaikat. Jadi semua perbedaan itu Allah memang sengaja, ya. Keragaman itu merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa kita tolak, yang kita tidak bisa kita hindari. Keragaman itu agar apa? Tujuan Allah agar saling mengenal. Tahu kita? Jika sudah saling mengenal akan saling apa? Menyayangi, apa lagi? Rukun, apa lagi? Menghormati. Laki
soliditas hidup yang rukun, saling menghormati, saling menghargai perbedaan, akan tercipta apa? Kerukunan, kehidupan yang harmonis, nyaman, dan juga tenang karena hidupnya rukun, tidak saling bertengkar, saling menghormati perbedaan. Yang minggu kemarin selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan belajar subbab 2 tentang ajaran kebaikan dalam agama Islam dan agama selain Islam. Ya, karena di Indonesia ini hidup bermacam ragam agamanya, ada yang Islam dan ada yang non Muslim. Baiklah, lalu apa sih kebaikan itu? Apa itu kebaikan? Apa itu kebaikan? Ayo, ada yang bisa menjawab anak-anakku, kebaikan itu apa? Sesuatu akhlak mulia. Contohnya akhlak mulia itu apa? Membantu orang lain yang apa? Yang kesusahan. Apa lagi? Berperilaku baik. Apa lagi? Ayo, ada lagi yang bisa menjawab? Saling menolong orang yang kesusahan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Baiklah, tujuan pembelajaran kali ini nanti diharapkan anak-anakku nanti setelah pembelajaran ini dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku atau ajaran kebaikan, perilaku akhlakul karimah tentang bagaimana bergaul dengan sesama muslim maupun non muslim. Dan kalian juga nanti bisa menyebutkan contoh-contoh tentang perilaku yang baik kepada sesama muslim, dan yang kedua kalian juga dapat menyebutkan contoh-contoh tentang bagaimana berperilaku kepada selain non muslim. Anakku, kalian tadi sudah tahu tentang apa itu kebaikan. Kebaikan harus kita lakukan kepada sesama manusia. Karena sesama manusia kita juga harus berperilaku baik kepada siapa lagi? Iya, orang lain itu kan manusia juga. Selain orang lain, selain manusia kita berbuat baik pada siapa saja? Hewan. Iya, hewan juga makhluk Allah. Berbuat baik pada apa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Lalu untuk menjaga agar lingkungan kita tetap asri, kita berperilaku baik pada apa? Apa Mas Albert? Lingkungan, dengan cara menjaga kelestarian lingkungan agar tidak mengalami kerusakan. Dulu ambilkan keterangan yang perhatikan ke depan ini, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Apa itu agama rahmatan lil alamin? Membawa agama yang membawa rahmat. Apa itu rahmat? Membawa berkah dan kebaikan. Selanjutnya ajaran kebaikan dari agama Islam itu sendiri sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu apa ya anak-anakku? Kenapa? Umat muslim diajarkan untuk selalu berbuat baik atau ihsan kepada siapa? Kepada sesama manusia, termasuk mereka yang non muslim. Tidak ada larangan bagi umat muslim berbuat kebaikan kepada non muslim, bertetangga, bergaul, bahkan bersahabat, selama mereka tidak mengajak kepada hal-hal yang berbau maksiat atau melarang umat muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada batasan-batasannya. Apa itu? Batasan-batasannya ketika kita bergaul dengan umat non-muslim, kita hanya diperbolehkan bergaul dalam bidang muamalah atau dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jika sudah menyangkut dalam hal ibadah atau keyakinan, Allah melarang dengan tegas. Baiklah, mana bunyi ayat yang Allah memerintahkan manusia, terutama umat Islam, memperbolehkan umat Islam bergaul dengan selain non-muslim? Akan ibu bacakan, kalian simak, kalian perhatikan dengan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim.
Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya apa? Makna dari kandungan ayat tersebut Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 yaitu apa? Menjelaskan tentang apa? Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat baik kepada kaum non-muslim selama tidak melalui karena perbuatan baik dan adil merupakan ungkapan yang baik. Kebaikan tidak hanya kita kenal dalam satu agama, ya, hanya dalam agama Islam semata, namun kebaikan dikenal pula pada agama-agama yang lain. Coba kalau kalian lebih jelasnya, kalian buka buku pakai kalian halaman 45 sudah. Di halaman 45 kalian bisa melihat gambar apa itu anak-anakku di halaman 45. Iya apa mbak? Ada yang keras? Berbaik kepada orang yang berbeda. Iya, berbuat baik kepada orang yang berbeda ada. Nah, di situ ceritanya ada siapa itu? Siapa? Coba kalian baca. Nadia dan Maria. Nadia ini beragama apa? Islam. Sedangkan Maria beragama non-Muslim. Tapi kalau kalian lihat dari gambar tersebut, apa yang kalian lihat? Mereka hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai. Ini sudah jelas bahwa ajaran kebaikan tidak hanya diperintahkan dalam agama Islam, tetapi juga agama selain Islam. Untuk lebih memperdalam kalian mengetahui tentang bagaimana ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam, guru akan menampilkan tayangan video yaitu cerita tentang seorang imam besar, ya, seorang imam besar dari negara Arab yang bernama Imam Ghazali. Kita tadi sudah bercerita kita tidak berbuat baik hanya kepada sesama manusia, tetapi pada siapa saja tadi? Hewan, dan juga lingkungan. Akan disaksikan video pembelajaran tentang cerita Imam Ghazali yang masuk surga hanya karena keikhlasannya berbuat baik kepada hewan. Kalian perhatikan dengan sama. Dari masuk ke dalam surga dengan penuh bergembira. Melihat hal tersebut, ulama tersebut penasaran tentang amal apa yang diperbuat oleh Imam Ghazali ketika masih hidup. Sehingga Allah SWT mengizinkan Imam Ghazali masuk ke dalam surga dengan mudah. Dikarenakan rasa penasaran yang tak terbendung. Lantas ulama tersebut bertanya kepada Imam Ghazali dalam mimpinya tersebut. Ulama itu bertanya, wahai Imam Ghazali, amalan apakah yang membuat engkau masuk ke dalam surga dengan mudah? Apakah karena ketaatan kepada Allah? Imam Ghazali menjawab, bukan. Ulama itu bertanya lagi, apakah karena karangan kitab yang sangat banyak? Imam Ghazali menjawab, bukan. Dan ulama tersebut bertanya lagi, apakah karena ibadahmu yang sangat khusyuk? Imam Ghazali menjawab, bukan. Ulama tersebut semakin penasaran dengan apa yang dibuat oleh Imam Ghazali. Karena semua ibadah dan kekayaan beliau tidak ada yang menjadi penyebab beliau dalam masuk surga. Lantas, apakah yang beliau lakukan sehingga Allah SWT mempermudah beliau masuk surga? Karena rasa penasaran yang semakin tinggi, akhirnya ulama tersebut bertanya lagi kepada Imam Ghazali, lalu apakah yang menyebabkan engkau masuk surga? Apakah ada amalan yang engkau rahasiakan dari kami? Imam Ghazali menjawab, aku tidak memiliki amal yang besar. Aku masuk surga karena berbelas kasih kepada seekor lalat. Lalu Allah SWT berbelas kasih terhadapku dan mengizinkanku masuk ke dalam surganya. Lalu Imam Ghazali menceritakan kejadiannya. Suatu hari, ketika aku mengarang sebuah kitab, ada lalat yang hinggap di benakku. Karena melihat ada lalat yang hinggap di benakku, aku lantas berhenti menulis dan membiarkan lalat tersebut meminum air benakku sampai lalat tersebut kenyang dan pergi dengan sendirinya dari benakku.
disebabkan akan berbelas kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu lalat yang haus tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berbelas kasih kepadaku dengan menghadiahkan surga kepadaku. Nah, dari cerita di sini kalian bisa meneladani dari akhlak Imam Ghazali, seorang ulama besar yang masuk surga karena keikhlasannya menolong seekor lalat. Hanya dengan menolong seekor lalat, membiarkan lalat minum tinta beliau, menyebabkan Imam Ghazali masuk surganya Allah. Dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lakukan, contoh meneladani Imam Ghazali, hal kecil tetapi sangat bermanfaat, bahkan bisa menyelamatkan nyawa manusia. Coba ada yang bisa menjawab, dicari? Nah, apa dulu? Mana ada jalan yang berlubang? Iya, kalau kalian lihat di tengah jalan banyak sekali ketika hujan tiba, jalan banyak yang berlubang. Ketika ada kendaraan lewat, tidak tahu itu ada lubang, terjatuh, masuk ke mana? Nyawa melayang. Kita bekerja pada? Iya. Yang ada lagi yang bisa? Nah, sabar. Menyingkirkan batu yang mengganggu jalan. Iya, menyingkirkan batu yang ada di jalan. Kita naik kendaraan, ada batu, kita tidak tahu, kita akan terkena batu, tergelincir, jatuh, maka akan mengancam nyawa kita. Tetapi dengan menyingkirkan batu yang kecil tadi, yang kelihatannya remeh, ternyata itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain, bahkan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Bapak saya ada lagi yang bisa jawab? Dari jalan. Iya, menyingkirkan ranting yang menghalangi jalan. Nah, itu salah satu beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk kebaikan orang lain. Ya, selanjutnya, selain kita tadi berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah, tadi ada Imam Ghazali membiarkan lalat meminum tintanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita ini selalu hidup berdampingan dengan apa? Dan manusia. Nah, karena untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, aku akan menyajikan video tentang keteladanan Rasulullah yang wajib kita tiru. Kita sebagai umat Rasulullah wajib meneladani, mencontoh, meniru akhlak Rasulullah. Di sini kita akan melihat video apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Keteladanan apa yang bisa kita contoh dari Rasulullah. Misalkan kota Madinah itu seorang manusia yang tidak bukan penulis itu biasa duduk di pasar. Ia membenci Nabi Muhammad SAW. Saat dia menjadi manusia Nabi dan mengaruhi orang-orang yang lalu dalam sejarahnya. Ia berseru, wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan Muhammad yang memaksa dan sihir. Suatu pagi, Nabi Muhammad SAW mendekati manusia itu dan membawakan makanan. Beliau menikmati pengemis itu dengan penuh perhatian dan kesukaan. Karena bukan, si pengemis itu tidak tahu bahwa orang yang dinikmatinya itu adalah Nabi Muhammad SAW yang selalu dihina dan dicaci makinya. Hampir setiap pagi Nabi Muhammad SAW membawakan makanan untuk pengemis yang itu dan dengan sabar menikmatinya. Suatu hari, semeninggal Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabatnya, Abu Bakar, mengunjungi rumah Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar dan istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, anakku, adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum dikerjakan? Wahai ayahku, semua sunnah Nabi Muhammad telah dikerjakan. Namun masih ada satu sunnah lagi yang belum ayah kerjakan. Aisyah menjawab. Abu Bakar merasa penasaran dan bertanya, apakah sunnah itu wahai ibu? Setiap pagi, Rasulullah selalu di rumah sarang dan membawa makanan. Makanan itu diberikan beliau untuk seorang manusia yang dibuka yang berada di sana. Aisyah menjelaskan kepada anaknya. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar kota Madinah dengan membawa makanan. Setibanya di pasar, Abu Bakar mencari pengemis buta itu. Akhirnya, dia berhasil menemukannya. Lalu Abu Bakar memberikan makanan dan menemani pengemis itu. Namun, tiba-tiba pengemis itu marah. Siapa kamu ini? Tanya si pengemis Yahudi. Aku adalah orang yang biasa membuat itu. Jawab Abu Bakar. Tak mungkin engkau bukan orang yang biasa menemaniku. Orang yang selalu datang dan menemaniku adalah orang yang lemah lembut. Ia bahkan menyiapkan makanan itu untukku. Abu Bakar sangat terharu mendengar apa yang dikatakan orang
disputa itu. Ia membayangkan betapa mulianya perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan ikhlas, beliau menerima orang yang membencinya. Lalu, Abu Bakar berkata kepada pemimpin itu, "Memang aku bukanlah orang yang biasa menguapi, karena beliau telah meninggal dunia. Tahukah kau kalau beliau adalah Nabi Muhammad SAW?" Penulis Yahudi itu sangat terkejut mendengarnya. "Benarkah ceritamu ini? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya. Namun ia tidak mengulang aku. Ia membawakan umat karena siapanya. Sungguh mulia hatinya." Setelah mengetahui keberadaan Nabi Muhammad SAW sangat mengasihinya, penulis Yahudi itu tersenyum dan memeluk Islam. Nah, sudah selesai dari video pembelajaran tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus berbuat baik tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada non-muslim. Tadi di dalam video pembelajaran ini tadi tentang kisah Rasulullah yang berbaik hati kepada seorang pengemis buta yang beragama. Yang penting Rasulullah menguapnya dalam Mahmud, walaupun Rasulullah dicaci, maki oleh pengemis buta, tetapi Rasulullah tidak membalasnya. Rasulullah hanya diam dan tersenyum. Dengan dari ikhlasan Rasulullah tadi, akhirnya pengemis buta tadi tahu dan menyebabkan pengemis buta tadi akhirnya beriman kepada Allah dan rela dan ikhlas untuk masuk agama Islam. Dari tayangan-tayangan video tadi yang kalian saksikan, yang pertama tentang keikhlasan Imam Ghazali yang rela memberikan cintanya kepada lalat yang kehausan, ya, menyebabkan Imam Ghazali masuk surga. Dan tayangan video yang kedua tentang kisah Rasulullah yang menolong non-muslim seorang pengemis buta, walaupun pengemis buta itu selalu mencaci maki siapa? Nabi Muhammad. Dari kisah ini tadi kita sebagai umat muslim, umat Rasulullah wajib meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Baiklah, dari pembelajaran ini tadi coba kalian diskusikan, buatlah menjadi 3 kelompok. Sekarang kemarin kalian guru suruh untuk membawa HP ya. Nah, sekarang bisa dikeluarkan HP-nya. Dengan HP itu tadi kalian boleh mencari, ya. Kelompok yang pertama mencari tentang contoh-contoh kebaikan kepada sesama muslim. Kelompok yang kedua mencari contoh tentang berbuat baik kepada non muslim. Dan yang kelompok ketiga akan mencari bagaimana cara menghargai dan bergaul dengan non muslim. Baiklah, kalian boleh bebas memilih kelompoknya masing-masing. Menjadi 3 kelompok, silakan. Baiklah, setelah kalian sudah berkelompok, silakan kalian berdiskusi mencari tugas apa yang tadi diperintahkan oleh Bu Lili, ya. Ada yang kelompok tadi ada yang mencari tentang bagaimana contoh perbuatan baik kepada sesama muslim. Ada kelompok yang mencari contoh berbuat baik kepada non muslim. Dan yang kelompok ketiga mencari contoh bagaimana berbuat baik kepada dan bergaul kepada orang non muslim. Silakan kalian manfaatkan HP kalian, bisa searching di Google, ya. Setelah ketemu silakan nanti ditulis di buku tulisnya masing-masing. Dalam melaksanakan diskusi mencari yang apa dijelaskan dulu tadi sudah selesai? Ya, ada kendala, ada kesulitan? Iya. Alhamdulillah. Lancar tadi dalam mencari tugasnya di internet? Akhirnya lancar? Lancar. Jadi tidak ada kendala ya anakku ya? Sudah selesai semuanya? Sudah paham? Sekarang ada beberapa kelompok dari teman kalian tadi yang mendapatkan tugas yang berbeda-beda agar mengetahui semua dari materi kita kali ini. Silakan dari beberapa perwakilan dari kelompok per kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Baiklah, untuk kelompok 1 yang tadi diberi tugas oleh Bu Lili mencari tentang contoh perbuatan baik kepada sesama muslim. Kelompok yang mana tadi? Ya, kelompok 1 dari Mas Albert dan kawan-kawan. Silakan Mas Albert dan kawan-kawan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Contoh perbuatan baik dengan sesama muslim. 1. Memberikan bantuan berupa uang, makanan yang kita miliki di setiap keadaan. Ya, sudah. Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok kedua. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Cara berbuat baik kepada non-muslim, menghormati Ya, yang menyampaikan, silakan. agama dengan kita, meminta maaf dan memberi maaf jika ada kesalahan. Sudah? Berikan standing plus yang meriah kepada kelompok ketiga. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok kita mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan apa? Ya, mana? Cara bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan kita. 1. Menghormati cara beribadah teman yang berbeda agama. Memberi kepada teman. Iya. Kita berikan standing plus yang meriah kepada kelompok dari hasil diskusi anak-anak tadi. Dari hasil diskusi anak-anak kita bisa menyimpulkan ya tentang berbuat baik kepada sesama muslim, non muslim, dan bagaimana cara bergaul dengan non muslim. Kalian sudah tahu semuanya. Sudah paham dengan materi kali ini? Apa intinya pertemuan pada kali ini? Kita bisa berbuat baik kepada sesama muslim dengan benar. Dan kelompok dua, kita dapat Berbuat baik kepada non-muslim dengan benar. ya yang kelompok tiga. Ya, kita dapat mengetahui bagaimana cara bergaul dengan benar dengan teman yang tidak seagama dengan kita atau non muslim. Dalam kita bergaul, terutama dengan non muslim, harus mengetahui batasan-batasannya. Apa itu? Kita boleh bergaul, boleh berteman, boleh berbuat baik kepada sesama muslim, terutama kepada non muslim. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan di dunia. Tetapi kalau sudah menyangkut dalam hal apa? Beribadah atau keyakinan, kita apa? Tidak boleh mengikuti, kita wajib menolaknya. Baiklah, terima kasih pada pembelajaran kali ini. Anak-anakku sudah mengetahui tentang bagaimana cara bergaul dengan teman non muslim, tentang bagaimana cara berbuat baik pada sesama muslim, tentang berbuat baik pada non muslim. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Belum pembelajaran buku tutup buku ini, silakan kalian akan guru bagikan lembar kerja, tidak sulit, hanya sebentar untuk mengetahui ketercapaian kalian dalam pembelajaran kali ini. Silakan diisi, sangat mudah. Mas Wawan, silakan diisi, sangat mudah Mas Wawan. Dibaca dengan adanya baca. Ini sangat mudah, bisa dikerjakan. Ini nanti bisa mengukur tentang tingkat kepahaman kalian dalam materi ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Silakan diisi. Kali ini kita